Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya, apakah setiap lantunan solawat yang keluar dari lisanmu hanyalah suara kosong? Atau justru sebuah kunci yang mampu membuka gerbang menuju cahaya asal, Nur Muhammad? Banyak yang melafalkan solawat setiap hari, namun tidak semua menyadari bahwa di balik lafaz sederhana itu tersimpan rahasia besar. Rahasia yang bisa menghubungkan ruh manusia dengan cahaya pertama yang diciptakan Allah. Bayangkan, bila satu kali solawat saja bisa menggetarkan langit, bagaimana jika engkau benar-benar memahami kedalaman maknanya? Malam ini, aku akan menyingkap sesuatu yang jarang dibicarakan, sebuah rahasia yang bisa mengubah cara engkau memandang dirimu sendiri, bahkan perjalanan hidupmu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam misteri ini, aku ingin mengajakmu untuk menuliskan pandanganmu di kolom komentar. Apa arti solawat bagimu? Jangan lupa untuk menekan tombol like, karena siapa tahu dengan satu klik saja, engkau sedang ikut menyebarkan cahaya ini kepada lebih banyak hati yang sedang mencari jalan pulang. Bab 1. Pintu rahasia yang selalu tertutup. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik lantunan solawat, sesuatu yang tidak banyak disadari bahkan oleh mereka yang setiap hari mengucapkannya. Orang menyangka solawat hanyalah doa, sebuah pujian yang penuh cinta kepada Rasulullah. Namun sesungguhnya ada pintu rahasia yang bersembunyi di balik setiap hurufnya. Pintu itu bukan sekedar pintu pahala, melainkan pintu menuju cahaya asal yang disebut Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu ada. Banyak yang melantunkan solawat dengan lidah, namun hanya sedikit yang pernah mengetuk pintu ini hingga terbuka, dan yang lebih sedikit lagi yang berani melangkah masuk ke dalamnya. Bayangkan, di balik suara yang Anda ucapkan, ada gelombang gaib yang bergerak, menembus dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh logika biasa. Gelombang itu menyebar, mencari asalnya, dan asal itu adalah Nur Muhammad. Para arif menyebut bahwa siapapun yang melantunkan solawat dengan hati yang benar, sesungguhnya sedang menghubungkan dirinya dengan titik cahaya yang tidak pernah padam. Namun yang membuatnya misterius adalah cahaya itu tidak langsung terlihat. Ia hadir dalam bentuk getaran halus, bisikan lembut yang membuat hati bergetar tanpa sebab. Dan disitulah awal perjalanan menuju rahasia terdalam dimulai. Banyak orang bertanya, mengapa hati terasa damai saat melafalkan solawat? Mengapa ada getaran yang sulit dijelaskan ketika nama Nabi Muhammad disebut? Pertanyaan itu tampak sederhana, namun jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena sebenarnya solawat sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari ketenangan. Ia memanggil kerinduan purba, kerinduan jiwa kepada asalnya. Seperti seseorang yang tanpa sadar rindu pulang ke rumah setelah lama tersesat di jalan. Hati yang bergetar itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa cahaya Nur Muhammad sedang menyentuh jiwa yang lama terpisah dari asalnya. Namun, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Tidak semua orang mampu menahan pancaran cahaya ketika pintu itu mulai terbuka. Ada yang merasa hatinya diliputi ketakutan. Ada yang merasa seluruh dunianya runtuh karena menyadari betapa rapuhnya hidup ini tanpa cahaya tersebut. Inilah sebabnya mengapa solawat sering dianggap sekadar ibadah sederhana. Karena jika hakikatnya benar-benar dipahami, ia akan mengguncangkan seluruh kesadaran manusia. Ia akan mengingatkan bahwa dunia hanyalah tirai, dan di balik tirai itu ada realitas lain yang jauh lebih nyata. Jika Anda masih penasaran, tanyakan pada diri sendiri, mengapa Allah memerintahkan kita berselawat kepada Nabi dan bahkan para malaikat pun melakukannya? Apakah itu sekadar penghormatan, ataukah sebenarnya sebuah isyarat bahwa solawat adalah kunci? Kunci yang bila dipahami dengan hati akan membuka gerbang menuju Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi alasan keberadaan kita. Dan mungkin tanpa kita sadari, setiap kali lidah kita melafalkan solawat, kita sedang mengetuk pintu yang menunggu untuk dibuka. Pintu yang bisa mengubah segalanya. Bab 2. Jembatan cahaya yang tak terlihat. Bayangkan diri Anda berdiri di sebuah tebing gelap di hadapan samudera luas yang tidak memiliki batas. Lautan itu sunyi, namun juga menakutkan, karena Anda tidak tahu kemana harus melangkah. Lalu, di tengah kebingungan itu, ada sebuah suara yang berbisik dari dalam hati. Ucapkan solawat.
Saat bibir Anda mulai bergetar melantunkannya, sesuatu yang aneh terjadi. Gelombang cahaya yang tak terlihat mulai muncul, membentuk jembatan halus yang seakan menghubungkan Anda ke sesuatu yang berada jauh di seberang lautan itu. Jembatan itu tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi jiwa Anda tahu betul bahwa ia nyata. Sholawat bukanlah sekadar doa, ia adalah resonansi gaib. Setiap kalimat yang terucap darinya, jika disertai dengan hati yang ikhlas, bergetar di ruang yang tidak tersentuh oleh dunia fisik. Getaran itu menembus dimensi ruhani, membuka jalur-jalur tersembunyi yang telah lama terkunci. Para wali mengatakan, jalur itu adalah jalan menuju Nur Muhammad, cahaya asal semesta yang tidak pernah padam. Sholawatlah yang menyalakan jalan itu, seolah-olah Anda menyalakan obor di tengah kegelapan malam. Ada rahasia yang jarang diungkapkan. Sholawat bukan hanya penghubung ke Nabi Muhammad, melainkan juga jalan untuk kembali ke cahaya asal kita sendiri. Karena setiap jiwa sesungguhnya berasal dari Nur Muhammad, maka ketika sholawat dilantunkan, jiwa itu seakan dipanggil untuk pulang. Inilah sebabnya hati bergetar, air mata menetes tanpa sebab, dan ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah tanda bahwa jembatan cahaya sedang dibangun dan jiwa Anda sedang berjalan melaluinya. Namun perjalanan di atas jembatan ini bukan perjalanan biasa. Ada rintangan yang membuat banyak orang tidak pernah sampai ke seberang. Rintangan itu adalah kelalaian, kesombongan, dan hati yang kosong. Sebagian orang melafalkan sholawat hanya dengan lisan, tanpa hati yang hidup, sehingga jembatan itu tidak pernah muncul. Tetapi bagi mereka yang benar-benar larut dalam sholawat, jembatan itu akan semakin terang, seolah dipandu oleh cahaya yang tidak pernah salah arah. Maka pertanyaannya adalah, beranikah Anda menapaki jembatan itu hingga ke ujungnya? Karena di ujung sana ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan jiwa. Ada rahasia besar yang menunggu, rahasia yang mampu mengguncang kesadaran manusia, mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kemana akhirnya kita akan kembali. Dan rahasia itu tidak lain adalah perjumpaan dengan Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal dari segala cahaya. Ada momen ketika seseorang sedang sendirian dalam hening yang pekat, lalu tiba-tiba hatinya tergerak untuk melafalkan sholawat. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengingatkan, namun seolah ada bisikan lembut yang datang dari dalam diri. Bisikan itu samar, hampir tidak terdengar, namun kuat sekali menarik kesadaran. Disitulah rahasia sholawat mulai memperlihatkan wajahnya. Ia bukan hanya datang dari bibir, melainkan dari jiwa yang sedang dipanggil oleh cahaya asalnya. Seakan ada tangan gaib yang mengetuk hati, berkata, "Bangunlah, karena engkau telah lama tertidur." Sholawat adalah bahasa jiwa, bukan hanya bahasa lisan. Ketika jiwa merindukan asalnya, ia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata duniawi, maka ia memilih sholawat sebagai teriakan sunyi. Seperti seorang anak kecil yang tersesat di jalan dan berteriak memanggil ibunya. Begitulah jiwa manusia yang melafalkan sholawat, memanggil asal cahaya yang disebut Nur Muhammad. Dan anehnya, panggilan itu tidak pernah dibiarkan tanpa jawaban. Setiap kali sholawat dipanjatkan, ada gema yang kembali. Meski tidak terdengar telinga, hati akan merasakannya, dan itu cukup untuk membuat seseorang menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Para arif mengatakan, bisikan itu adalah tanda bahwa Nur Muhammad sedang mengetuk pintu jiwa. Tidak semua orang mendengarnya, karena sebagian besar manusia terhanyut oleh kebisingan dunia. Namun bagi yang peka, bisikan itu semakin lama semakin jelas, hingga akhirnya berubah menjadi tarikan kuat yang membawa mereka semakin dekat pada cahaya asal. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang bisa menangis berjam-jam hanya karena melafalkan sholawat. Itu bukan kelembutan hati semata, melainkan karena jiwa mereka sedang dijemput oleh cahaya yang dirindukan. Namun, ada sesuatu yang lebih misterius lagi. Semakin sering sholawat dilantunkan, semakin kuat pula bisikan itu. Ia bisa muncul dalam mimpi, dalam renungan malam, atau bahkan dalam kesunyian ketika seseorang sedang sendiri. Kadang terasa seperti ada suara yang mengingatkan untuk tidak berhenti,
untuk terus melanjutkan lantunan meski tanpa suara. Seakan ada pesan tersembunyi bahwa sholawat bukan sekedar ibadah, melainkan panggilan pulang, panggilan menuju asal mula jiwa, panggilan menuju Nur Muhammad. Di titik ini, pertanyaan besar muncul. Apakah mungkin bahwa sholawat bukan hanya ibadah ritual, melainkan sandi rahasia yang Allah sisipkan agar manusia tidak kehilangan jalan pulang? Jika iya, maka setiap kali kita bersholawat, sebenarnya kita sedang merespons panggilan itu. Tanpa sadar, sedang menapaki jalan menuju sebuah cahaya yang telah ada sebelum dunia ini tercipta. Sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan, dan ia menunggu setiap jiwa yang berani mendengarkan bisikannya. Setiap manusia hidup dalam lingkaran tabir yang menutupi mata batinnya. Tabir itu berupa kesibukan dunia, hawa nafsu, dan ilusi yang membuat manusia lupa pada asalnya. Namun ada satu hal yang perlahan-lahan mampu merobek tabir tersebut, tidak dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan yang menembus hati. Sholawat. Saat sholawat dilantunkan dengan penuh kesadaran, seakan-akan ada cahaya lembut yang merembes dari balik tabir, menyingkap sedikit demi sedikit rahasia yang sebelumnya terkunci rapat. Para wali pernah menyampaikan bahwa sholawat bukanlah doa yang biasa. Ia adalah kunci gaib yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat ini agar mereka memiliki jalan kembali kepada cahaya pertama. Tanpa sholawat, tabir dunia ini terlalu tebal untuk ditembus. Namun dengan sholawat, lapisan demi lapisan mulai runtuh hingga pada akhirnya tersisa cahaya murni yang menjadi asal penciptaan. Tabir itu tidak runtuh sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, seperti tirai yang ditarik dengan penuh kelembutan agar manusia tidak terkejut ketika melihat apa yang selama ini tersembunyi. Bayangkan sebuah cermin tua yang buram, penuh debu dan hampir tidak memantulkan apa-apa. Begitulah jiwa manusia yang tertutup tabir. Tetapi setiap kali sholawat diucapkan, seakan-akan ada tangan gaib yang mengusap permukaan cermin itu. Semakin sering sholawat dilantunkan, semakin bersih pula cermin itu, hingga pada akhirnya ia kembali memantulkan cahaya aslinya. Dan cahaya yang dipantulkan itu bukan sekedar sinar biasa, melainkan Nur Muhammad, cahaya purba yang menjadi sebab segala sesuatu ada. Namun proses menyingkap tabir ini tidak selalu mudah. Ada kalanya seseorang merasa semakin berat, semakin diuji justru setelah ia mendekat kepada sholawat. Itu bukan pertanda bahwa ia salah jalan, melainkan tanda bahwa tabir sedang melawan sebelum akhirnya runtuh. Kegelapan selalu berusaha menahan cahaya, namun sholawat terus bekerja diam-diam, menyalakan api kecil dalam jiwa, hingga akhirnya tabir itu tidak lagi mampu menahan pancaran cahaya yang datang dari dalam. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, berapa banyak tabir yang masih menutup diri kita hari ini? Apakah kita sudah berani membiarkan sholawat membersihkan cermin jiwa kita, meski harus melewati rasa sakit dan kehilangan yang mungkin datang bersamanya? Karena jika tabir itu benar-benar tersingkap, kita akan melihat sesuatu yang selama ini hanya kita dengar dalam bisikan. Nur Muhammad, cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang menjadi alasan kita hadam. Bab 5, panggilan dari cahaya purba. Ada sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih awal dari penciptaan langit dan bumi, lebih halus daripada cahaya matahari sekalipun. Para arif menyebutnya sebagai Nur Muhammad, cahaya pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ada. Ia adalah sumber dari segala makhluk, asal mula dari ruh-ruh dan inti dari rahasia kehidupan. Ketika seseorang melafalkan sholawat dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya ia sedang merespons panggilan dari cahaya purba ini. Panggilan yang tidak pernah menghentikan rendesan gema sejak awal penciptaan. Sholawat adalah jembatan untuk kembali ke asal cahaya itu. Ia bukan sekadar doa, tetapi sandi rahasia yang menghubungkan jiwa manusia dengan akar kehidupannya.
Mungkin inilah sebabnya hati manusia bergetar setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad. Karena nama itu tidak hanya sekedar identitas seorang manusia agung, melainkan pintu menuju Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi perantara segala rahmat Allah di alam semesta. Dan siapapun yang terhubung dengannya akan merasakan dirinya disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kedamaian. Panggilan ini misterius. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk suara atau mimpi, tetapi seringkali hadir sebagai rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa rindu yang muncul tanpa sebab, rasa damai yang datang tiba-tiba, atau bahkan air mata yang mengalir meski lidah hanya melafalkan sholawat sebentar. Semua itu adalah jawaban halus dari Nur Muhammad yang sedang menyapa jiwa, seakan berkata, "Engkau bukan orang asing, engkau adalah bagian dari cahaya ini dan inilah saatnya engkau kembali." Namun tidak semua orang menyadari panggilan itu. Banyak yang mengabaikannya, menutup telinga hati, sibuk dengan dunia hingga panggilan itu terdengar samar. Tetapi mereka yang mau berhenti sejenak menyelami makna sholawat dengan sepenuh hati akan mendapati bahwa panggilan itu nyata, semakin lama semakin kuat dan tidak bisa lagi diabaikan. Pada titik itu, seseorang akan mulai merasakan bahwa sholawat bukanlah ibadah yang dipaksakan, melainkan kebutuhan jiwa yang sangat dalam. Dan disinilah letak misterinya. Jika Nur Muhammad adalah asal mula cahaya, maka mendekat kepadanya berarti mendekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Pertanyaan yang menunggu kita semua adalah, apakah kita berani merespons panggilan itu? Karena sekali seseorang benar-benar menjawabnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dunia akan terlihat berbeda dan rahasia yang dahulu tersembunyi akan perlahan-lahan terbuka di hadapan mata hati. Bab 6. Jejak Nur dalam diri manusia. Banyak yang tidak menyadari bahwa di dalam setiap jiwa manusia ada jejak samar dari cahaya purba itu. Jejak yang sangat halus, tersembunyi di balik lapisan nafsu, ambisi, dan kelalaian dunia. Ia tidak pernah padam, hanya saja tertutup oleh debu kehidupan. Para arif mengatakan bahwa sholawat adalah cara paling halus untuk meniup debu itu, membersihkan jiwa hingga kilatan cahaya asal mulai tampak kembali. Dan saat cahaya itu berkilau, manusia akan merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam kesenangan duniawi, perasaan pulang. Sholawat yang dilantunkan dengan hati sejati sesungguhnya sedang membangunkan memori rohani yang telah lama tidur. Karena sebelum ruh manusia diturunkan ke dunia, ia pernah bersaksi di hadapan Allah dan mengenal asal cahaya yang disebut Nur Muhammad. Tetapi saat ruh terperangkap dalam jasad, ingatan itu terlupakan. Sholawatlah yang berfungsi sebagai pemantik membangunkan kenangan purba itu. Itulah sebabnya ada rasa rindu yang muncul tanpa penjelasan. Seolah-olah hati mengenali sesuatu yang sudah lama dikenalnya, namun tidak bisa mengingat dari mana. Jejak cahaya dalam diri manusia sering muncul dalam bentuk kerinduan yang tidak bisa ditenangkan dengan apapun selain sholawat. Anda bisa memiliki harta, kekuasaan, bahkan cinta manusia, tetapi tetap saja ada ruang kosong yang tidak terisi. Ruang itu hanya akan bergetar ketika sholawat dilantunkan, karena hanya sholawat yang mampu menghubungkan manusia dengan asal cahaya yang hilang. Ruang kosong itu sejatinya adalah kerinduan jiwa terhadap Nur Muhammad. Kerinduan untuk kembali kepada asal mula. Namun, menyadari adanya jejak cahaya dalam diri bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih berat.
Karena begitu cahaya itu mulai berkilau, ia akan menuntut pembersihan yang lebih dalam. Seseorang bisa merasakan kegelisahan, ujian, bahkan kehilangan, bukan karena Allah ingin menjauhkan, melainkan karena jiwa sedang disiapkan untuk menampung lebih banyak cahaya. Setiap ujian adalah proses pengelupasan lapisan kegelapan, agar jejak nur dalam diri bisa semakin jelas bersinar. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita berani menerima panggilan dari jejak cahaya itu? Karena sekali kita memutuskan untuk menuruti panggilan ini, hidup kita tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Dunia yang kita kenal akan tampak berbeda, dan kita akan menyadari bahwa selama ini kita hanyalah pengembara yang sedang mencari jalan pulang. Jalan itu bernama sholawat, dan tujuan akhirnya adalah kembali bersatu dengan Nur Muhammad, cahaya asal yang abadi. Bab 7. Sholawat sebagai kode ilahi. Setiap tradisi besar selalu menyimpan rahasia dalam bentuk simbol, doa, atau mantra. Namun dalam Islam, ada sesuatu yang lebih dari sekedar simbol. Ia adalah kode ilahi yang diturunkan langsung untuk membuka pintu cahaya. Kode itu adalah sholawat. Bukan hanya kalimat indah, bukan pula sekedar doa penghormatan, melainkan kunci yang telah diprogram dalam jiwa manusia sejak awal penciptaannya. Saat kode ini diucapkan, sesuatu yang terkunci di dalam diri mulai terbuka, seperti pintu goib yang merespon sandi rahasia. Mengapa Allah memerintahkan manusia dan para malaikat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad? Pertanyaan ini lebih dalam daripada sekedar penghormatan. Perintah itu sesungguhnya adalah isyarat agar manusia tidak kehilangan jalannya kembali ke asal cahaya. Solawat adalah sandi yang menghubungkan manusia dengan Nur Muhammad, sehingga siapapun yang melafalkannya sejatinya sedang memasukkan kode akses untuk menembus tabir goib yang memisahkan dunia dengan sumber cahaya. Semakin sering kode ini diucapkan, semakin kokoh pula koneksi yang terjalin. Bayangkan sebuah pintu besar yang tertutup rapat, tidak memiliki kunci di dunia nyata. Banyak orang mencoba membukanya dengan amal, dengan logika, dengan ilmu. Namun, pintu itu tetap tak bergeming. Lalu datanglah seseorang yang hanya membawa sholawat. Dan tiba-tiba pintu itu bergeming, bergetar, lalu terbuka perlahan. Inilah keajaiban kode ilahi. Pintu-pintu yang terkunci bagi dunia terbuka bagi mereka yang membawa kunci cahaya. Rahasia ini hanya dimengerti oleh mereka yang berani mencoba, bukan sekedar bertanya. Namun seperti setiap kode rahasia, sholawat juga menuntut kesesuaian dari hati. Tidak cukup hanya melafalkannya dengan lidah, karena pintu goib tidak merespon kata-kata hampa. Ia hanya terbuka bagi hati yang hadir, bagi jiwa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya. Maka seringkali seseorang melafalkan ribuan sholawat tanpa merasa perubahan apa-apa, sementara yang lain cukup dengan beberapa lantunan saja, lalu pintu cahaya terbuka baginya. Rahasianya ada pada kesesuaian hati dengan kode itu. Maka renungkanlah, mungkinkah sholawat adalah bahasa purba yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa manusia sebagai jalur pulang?
Jika benar demikian, maka setiap kali solawat diucapkan, sebenarnya kita sedang memasukkan sandi ilahi ke dalam sistem rohani kita, membangunkan memori cahaya yang telah lama terkubur. Dan semakin kita setia pada sandi ini, semakin jelas jalan kita menuju Nur Muhammad. Cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang menjadi awal sekaligus tujuan dari seluruh kehidupan. Bab 8. Saat cahaya menyapa hati. Ada sebuah momen yang tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprediksi, bahkan tidak bisa dipaksakan. Momen itu datang hanya sebagai hadiah ketika solawat yang kita lantunkan akhirnya membuka gerbang cahaya. Pada saat itu, hati seseorang tiba-tiba dipenuhi rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa seolah dirinya disentuh oleh sesuatu yang lebih lembut dari angin, lebih terang dari cahaya matahari, namun juga lebih dalam dari samudra. Inilah yang disebut para arif sebagai sapaan Nur Muhammad. Sebuah momen ketika cahaya asal seakan menoleh dan mengenali kembali bagian dirinya yang hilang. Rasanya tidak mudah dijelaskan. Ada yang menangis berjam-jam tanpa sebab, ada yang merasa dirinya luluh, ada pula yang tiba-tiba merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Semua itu bukan ilusi, melainkan tanda bahwa hati sedang dibasuh oleh cahaya purba. Dan anehnya, meski hanya sesaat, momen itu bisa mengubah seluruh pandangan hidup seseorang. Apa yang dulu dianggap penting tiba-tiba tampak fana, dan apa yang dulu dilupakan kini terasa sebagai satu-satunya tujuan, kembali kepada cahaya asal. Namun pertemuan ini seringkali begitu singkat, seperti kilat di malam gelap. Sebagian orang hanya merasakannya sebentar, lalu kembali terjebak dalam rutinitas dunia. Tetapi bagi mereka yang benar-benar menjaga solawat, kilat itu bisa berubah menjadi cahaya yang konsisten, yang menerangi perjalanan hidup sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang tidak bisa lagi meninggalkan solawat, karena mereka telah merasakan sentuhan cahaya. Dan sekali hati disentuh, ia tidak akan pernah lagi puas dengan kegelapan. Sapaan Nur Muhammad bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Ia adalah tanda bahwa hati kita telah dikenali oleh asalnya. Namun untuk benar-benar menyatu dengan cahaya itu, dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan lapisan-lapisan gelap yang selama ini membungkus jiwa. Ujian, cobaan, bahkan kehilangan seringkali datang setelah momen ini, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pembersihan agar hati semakin layak menampung cahaya yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, siapkah kita menjaga momen itu ketika cahaya datang menyapa? Karena bagi sebagian orang, sekali ia merasakannya, dunia tidak lagi sama. Semua terasa semu, semua terlihat fana, dan hanya satu yang nyata, cahaya yang telah memanggil sejak awal penciptaan. Cahaya itu adalah Nur Muhammad, dan solawatlah yang menjadi pintu masuk menuju sapaan yang tak ternilai itu. Bab 9. Menyusuri jalan pulang. Setelah hati disentuh cahaya, ada kesadaran baru yang lahir. Dunia bukan lagi tujuan, melainkan persinggahan. Solawat yang dahulu hanya dilantunkan dengan lisan, kini berubah menjadi nafas yang menghidupi jiwa. Ia tidak lagi hadir sekadar sebagai ibadah, melainkan sebagai jalan pulang. Setiap lantunan solawat seakan menuntun langkah menuju sesuatu yang tidak terlihat mata, namun sangat dirasakan oleh hati. Jalan ini sunyi, seringkali membuat seseorang merasa berbeda dari sekelilingnya. Namun justru disitulah keindahannya, karena ia tahu dirinya sedang dipanggil pulang.
Para arif menggambarkan perjalanan ini seperti menyusuri koridor cahaya yang panjang, di mana setiap langkah adalah solawat, dan setiap solawat menyingkirkan satu lapisan gelap dalam jiwa. Semakin jauh seseorang berjalan, semakin terang jalannya, hingga akhirnya ia menyadari bahwa cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Cahaya itu telah lama ada, hanya tertutup debu dunia dan solawatlah yang membersihkan debu itu, sehingga jalan pulang tidak lagi sama. Namun perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Ada bisikan gelap yang mencoba menahan, ada godaan dunia yang ingin menarik kembali, dan ada rasa ragu yang berusaha memadamkan cahaya kecil di hati. Tetapi solawat selalu hadir sebagai penawar. Setiap kali gelap datang, solawat kembali dinyalakan, dan cahaya itu kembali membimbing. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang berjalan di jalan ini tidak pernah benar-benar sendirian, karena solawat selalu menjadi teman setia, kunci yang tidak pernah kehilangan kekuatannya. Ada sebuah rahasia besar. Semakin jauh seseorang menyusuri jalan ini, semakin ia menyadari bahwa semua kerinduan, semua doa, dan semua pencarian sebenarnya bermuara pada satu titik: Nur Muhammad. Cahaya asan yang sejak awal menjadi tempat kita bermula, dan pada akhirnya menjadi tempat kita kembali. Sholawat hanyalah kendaraan, sementara tujuan sejatinya adalah pertemuan dengan cahaya itu. Dan ketika kesadaran ini lahir, seluruh perjalanan hidup terasa seolah hanya satu hal, sebuah perjalanan pulang. Maka, renungkanlah, apakah selama ini kita benar-benar hidup atau hanya berjalan tanpa arah di bawah bayang-bayang dunia? Karena sekali jalan pulang ditemukan, tidak ada lagi yang mampu mengikat jiwa selain kerinduan kepada cahaya. Dan jalan itu, entah kita sadari atau tidak, selalu tersedia bagi siapapun yang mau melangkah, yaitu dengan sholawat yang menjadi kompas ruhani menuju Nur Muhammad. Bab 10. Menyatu dengan cahaya asal. Akhir dari perjalanan panjang ini bukanlah sekadar ketenangan hati, bukan pula sekadar pahala yang dijanjikan. Akhir dari semua ini adalah pertemuan dengan asal, kembali menyatu dengan cahaya yang darinya seluruh semesta diciptakan, Nur Muhammad. Inilah rahasia terbesar dari sholawat. Ia tidak hanya memuliakan Rasulullah, tetapi juga membuka jalan agar manusia bisa mengenali siapa dirinya yang sejati. Karena pada hakikatnya, setiap ruh membawa percikan dari cahaya itu, dan sholawat adalah cara untuk menghubungkan kembali percikan kecil dengan samudera cahaya yang tak bertepi. Mereka yang sampai pada tahap ini akan menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa semua perjalanan, semua doa, semua kerinduan sesungguhnya hanyalah jalan memutar untuk menemukan kembali apa yang sejak awal sudah ada dalam diri. Sholawat bukan menambahkan sesuatu yang baru, melainkan mengingatkan apa yang terlupa. Ia menyalakan kembali cahaya asal yang telah lama tertidur dalam jiwa. Dan ketika cahaya itu benar-benar menyala, seseorang akan merasa dirinya bukan lagi makhluk kecil yang terikat dunia, melainkan bagian dari sebuah rahasia agung yang jauh melampaui ruang dan waktu. Namun, menyatu dengan cahaya asal bukan berarti kehilangan diri. Justru disitulah diri yang sejati ditemukan. Dunia akan tetap terlihat sama, tetapi cara memandangnya berubah total. Apa yang dulu tampak sebagai kebetulan kini dipahami sebagai isyarat. Apa yang dulu dirasa sebagai penderitaan kini dilihat sebagai pembersihan. Semua yang terjadi hanyalah cara Allah menyingkap tabir demi tabir agar cahaya itu semakin nyata. Sholawat terus menjadi kunci, bukan hanya di awal perjalanan, tetapi sampai pada puncaknya. Ada sebuah misteri yang hanya dipahami oleh mereka yang berani berjalan hingga akhir. Semakin dekat seseorang kepada Nur Muhammad, semakin ia merasakan bahwa seluruh semesta sesungguhnya hanyalah pantulan dari cahaya itu. Bintang-bintang,
lautan, bahkan denyut jantung manusia, semuanya hanya cermin kecil dari cahaya purba yang tak pernah padam. Dan saat itu, sholawat bukan lagi doa yang diucapkan, melainkan denyut yang menyatu dengan nafas, sebuah zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan tanpa suara. Maka, rahasia besar ini hanya menunggu satu hal: keberanian kita untuk menjawab panggilan. Sholawat adalah jalannya, hati adalah pintunya, dan Nur Muhammad adalah tujuannya. Setiap kali sholawat terucap, sebenarnya kita sedang mengetuk gerbang itu. Dan siapapun yang berani melangkah masuk akan menemukan bahwa di balik segala misteri hidup ini ada satu kebenaran yang sederhana, namun agung. Kita berasal dari cahaya, kita hidup karena cahaya, dan kita akan kembali kepada cahaya. Saudaraku, setelah perjalanan panjang ini, kita akhirnya menyadari bahwa sholawat bukan hanya doa, bukan hanya lafaz indah yang kita ucapkan. Ia adalah jalan pulang, cahaya yang menghubungkan ruh kita dengan Nur Muhammad, cahaya asal, darinya semesta bermula. Setiap kali sholawat terucap, sebenarnya kita sedang mengetuk gerbang itu. Dan siapapun yang berani melangkah masuk akan menemukan bahwa di balik segala misteri hidup ini ada satu kebenaran yang sederhana namun agung. Kita berasal dari cahaya, kita hidup karena cahaya, dan kita akan kembali kepada cahaya.